Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'du. Yang saya hormati, ingkang saestu kawula hormati semua yang hadir, Bapak Ibu, ya alhamdulillah hari ini kita bisa ikut hadir, ya. Alhamdulillah, dimanapun mengambil istifadah, mengambil faedah. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi, kata syairan yang kita hafal dari kecil, gitu ya. Ya alhamdulillah, kita ada guru-guru yang luar biasa. Dulu Mbah Zubair itu haji tahun sekian ke Mekah, umurnya mungkin 40 sekian lah, sudah agak sepuh, ya. Entah umur berapa Mbah Zubair haji. Pulang dari haji cerita kepada putranya Mbah Maimun, kalau di Mekah itu ketemu dengan anak muda tapi sudah alim, namanya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, jadi itu ceritanya Mbah Zubair kepada Mbah Maimun ketika haji tahun sekian. Waktu itu Mbah Zubair lebih sepuh, ya, lebih sepuh daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Tapi kata beliau, saya mengambil sanad ilmu-ilmu musalsal dan lain sebagainya niku saking Syekh Yasin Al-Fadani. Di kemudian hari Mbah Maimun ketika belajar di Mekah sampai sampunipun kundur, banyak belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani. Kalau kholnya Syekh Yasin Al-Fadani di Jakarta, itu yang disepuhkan ya Mbah Maimun. Karena salah satu santri sepuhnya itu belakangan, sebelum beliau wafat, ya Mbah Maimun itu. Jadi Mbah Maimun itu dapat cerita tentang Syekh Yasin dari ayahnya Mbah Zubair, yang di kemudian hari ketika ke Mekah ngajinya ya sama Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, itu dapat cerita dari ayahnya. Selain itu Mbah Zubair juga cerita tentang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Orangnya masih muda, ngajinya enak, itu dapat cerita itu dari Mbah Zubair. Nah, di kemudian hari
putra-putranya itu dipondokkan ke Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ya, setiap ada anaknya yang boyong itu disusuli putranya berikutnya. Pertama yang mondok di Sayyid Muhammad itu Gus Subab. Nah, setelah Gus Subab itu kundur, diganti oleh adiknya Gus Naji. Setelah Gus Naji kundur, diganti oleh adiknya lagi Majid Kamil. Nah, waktu itu umur saya dengan Kak Kamil itu terpaut 2 tahun, hanya terpaut 2 tahun. Jadi saya punya kebebasan karena sudah ada di sana, sudah ada kakak saya, sehingga saya agak bebas mencolot ke Mesir. Kalau umur saya agak jauh dari kakak saya boyong, ya sayalah yang akan dipondokkan ke Sayyid Muhammad. Tapi waktu itu sudah ada kakak saya, sehingga saya tidak ke Saudi tetapi ke Mesir. Di Mesir ketemu dengan ulama-ulama. Kalau saya 4 kali di Mekah selama berada di Mesir itu 4 kali, haji 2 kali, umroh 2 kali, dan selalu menginap di dalamnya Sayyid Muhammad. Kalau saya ke sana pasti disuruh nginap, ikut jamaah, ikut raweh, ikut wiridan di pagi hari dengan Sayyid Muhammad. Jadi saya tidak pernah secara khusus ngaji kepada Sayyid Muhammad, tetapi saya merasakan pondoknya Sayyid Muhammad. Sampai sekarang saya ngaji kitab-kitabnya Sayyid Muhammad, saya ngaji mafahim, saya punya majelis di Kudus, setiap selapan sekali ngajinya mafahim karya Sayyid Muhammad. Saya juga punya majelis di Pati yang saya baca Tarikhul Akhwal, Tarikhul Hawadis wal Akhwal atau apa itu ngaji kitabnya Sayyid Muhammad. Saya juga punya majelis di Sedan, juga ngaji kitabnya Sayyid Muhammad. Ya, walaupun saya tidak pernah ngaji secara khusus, tetapi saya punya selapanan-selapanan, dan itu sudah sangat lama, sejak 5 tahun yang lalu lebih yang saya baca kitab-kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, karena saya kagum sama beliau. Ayah saya juga senang, sangat senang dengan Sayyid Muhammad, sehingga saya ngaji kitab-kitab beliau. Ini cerita tentang Sayyid Muhammad. Saya tidak suka itu tidak punya kekuatan untuk banyak zikir. Saya tidak kuat lama-lama zikir, tapi alhamdulillah karena kenal Sayyid Muhammad jadi lumayan, agak lumayan sedikit, tapi tidak banyak-banyak, karena guru itu pengaruhnya besar terhadap murid-muridnya. Guru itu besar sekali selain orang tua, karena itulah Nabi pertama itu awal manusia pertama itu oleh Gusti Allah itu diangkat jadi nabi, karena itu yang mempengaruhi banyak orang. Kalau ada preman-preman, dia tidak punya orang tua, tidak punya kakek yang baik, karena anaknya preman,
putunya preman, tapi jika dia mau mengurut ke atas, ayahnya adalah Nabi Adam dan dia seorang nabi, sehingga punya kekuatan untuk menjadi orang baik. Saya kalau pas lagi tidak baik-baik saja, saya ingat saya ini anaknya Nabi, yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Jadi agak pantas lah kalau baik gitu. Jadi pas tidak baik-baik saja ingat orang tua, ingat ini, karena pengaruhnya besar sekali, pengaruhnya sangat-sangat besar. Saya tidak secara khusus ngaji kepada Sayyid Muhammad, tetapi saya merasa saya punya kekuatan untuk menjadi baik, diantaranya karena saya pernah selama 4 kali berada di Mekah dan tidur di pondoknya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Wali. Jadi itu kekuatan itu sangat besar sekali. Jadi santri-santri semuanya ya, ada misalnya kekuatan besar itu misalnya seperti Jabir bin Abdullah ya. Jabir bin Abdullah itu akrab sekali dengan Kanjeng Nabi, itu akrab sekali, namanya Jabir bin Abdullah. Sejak Nabi perang Badar itu sudah pengen perang, tapi oleh ayahnya tidak boleh perang. Setiap kali izin tidak boleh. Kenapa? Karena ayahnya itu punya anak-anak yang masih kecil-kecil, dan setiap kali izin perang, kamu jangan perang, kamu jaga adik-adikmu, biar saya yang perang. Perang Uhud izin lagi juga nggak diizinkan oleh ayahnya, kamu jangan perang, yang perang saya, kamu jaga adik-adikmu. Nah, ketika perang Uhud itu orang tuanya luka-luka dan tidak terselamatkan, sehingga beliau wafat. Nah, setelah perang Uhud baru Jabir ikut perang, karena sudah nggak ada yang larang. Nah, ketika pulang dari bepergian bersama Kanjeng Nabi, beliau itu pengen cepat pulang, tapi untanya itu tidak baik. Untanya itu unta yang kalau mobil itu kira-kira mobil apa ya, mungkin mobil tahun 60-an atau 70-an itu, semakin digas semakin pelan. Kira-kira itu mobil apa itu? Dia punya unta itu yang nggak bisa lari, tapi kelihatan kalau kepengen lari. Karena itu sama Kanjeng Nabi didudul. Tahu didudul enggak? Didudul itu enggak ada bahasa Indonesianya. Di apa ya? Pokoknya gini sama tempatnya. Nah, setelah itu baru bisa lari. Baru bisa lari. Lalu ditanya sama Kanjeng Nabi, kenapa kamu kok pengen cepat-cepat? Karena saya manten baru, Kanjeng. Istri kamu itu janda apa perawan? Kata beliau, janda, Kanjeng Nabi. Nah, kenapa? Ya karena saya punya adik banyak, ditinggali orang tua. Saya kalau nikah perawan berarti, kalau nikah gadis ya berarti saya ngurumat adik dan ngurumat istri. Karena itulah beliau nikahnya sama janda. Jadi saya senang kalau ada jaka-jaka yang nikah dengan janda itu, diantaranya karena ini. Ya semoga nggak dapat janda. Itu Jabir. Jadi akrab sekali sama Kanjeng Nabi, itu akrab sangat akrab. Waktu melihat untanya tidak baik-baik saja itu sama Kanjeng Nabi, itu dibeli. Unta kamu saya beli ya, tapi kamu pakai dulu nggak apa-apa, nanti uangnya waktu di dina. Ya nggih Kanjeng Nabi, silahkan. Ya itu udah dibeli sama Kanjeng Nabi. Sampai di rumah untanya itu sudah baik-baik saja karena habis didudul Kanjeng Nabi. Nah,
Lalu dipanggillah Jabir untuk membayar untuk membayar untanya itu. Kan sudah dibeli tapi belum dibayar, tapi untanya masih dibawa Jabir. Mana untanya mau diambil sama Kanjeng Nabi, dibawa ke Kanjeng Nabi, dikasih uang, kata Kanjeng Nabi, ini uangnya, untanya sekalian ambil sekalian. Jadi saya pikir Kanjeng Nabi itu tidak bermaksud membeli, tapi ingin menyenangkan Jabir. Ya, karena itulah beliau itu akrab sama Kanjeng Nabi. Dan beliau tidak hanya ditinggali adik-adik, tapi juga ditinggali hutang sama ayahnya. Jadi ayahnya meninggal itu ninggalin anak-anak kecil dan meninggalkan hutang. Nah, Jabir itu ditinggalin kebun kurma. Nah, ketika kebun kurma itu sudah berbuah, itu dihitung-hitung itu nggak akan cukup membayar hutangnya. Caranya bagaimana? Biar agak pantas, Kanjeng Nabi diajak untuk panen. Tujuannya untuk apa? Biar yang nagih itu agak sungkan. Ya itu kalau santri yang nggak akrab nggak mungkin lah itu ya, sampai berani ngejak Nabi biar biar sungkan nagih. Saya setengah tidak percaya waktu membaca itu, ini luar biasa itu. Tapi itu saking akrabnya, makanya saya bisa cerita Jabir itu akrab sekali, sampai berani untuk ngajak Kanjeng Nabi supaya tidak ditagih. Dan saya tidak percaya ada santri di sini berani ngajak kiainya untuk untuk panen biar nggak ditagih, kan mesti nggak berani sungkan. Masuk kiai tinggu pajangan benorah tinggu nagih kan, ya nggak mungkin. Tapi itu dilakukan oleh Jabir. Ya walhasil di situ kemudian keluar mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kurma yang tidak cukup itu menjadi cukup untuk membayar seluruh hutang. Nah, yang ingin saya ceritakan dari mukaddimah ini, ya, Kanjeng Nabi itu salah satu concernnya itu mengajarkan ilmunya Gusti Allah. Kanjeng Nabi itu diantara ketakutan hidupnya adalah mendapatkan wahyu, mendapatkan ilmu dari Gusti Allah, lalu tidak tersebarkan di tengah masyarakat. Makanya dalam kehidupan beliau ketika akhir-akhir itu sering beliau kalau sudah habis menyampaikan ilmu, beliau mengatakan hal balagtu, saya sudah menyampaikan atau belum, karena khawatir ada ilmu-ilmu yang beliau dapat, beliau punya, tetapi tidak tersampaikan. Dan Jabir tahu persis itu. Karena itulah Jabir itu setelah ditinggal Kanjeng Nabi, beliau itu setiap hari itu di masjid, duduk di di Sariyah, di Soko, di tiang. Ada murid, tidak ada murid, pokoknya selalu di situ untuk menyebarkan ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena punya guru yang sama seperti itu, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya sampaikan, guru itu pengaruhnya luar biasa. Guru itu pengaruhnya luar biasa. Makanya beruntung orang yang punya guru baik-baik. Orang baik-baik itu sangat beruntung. Saya juga merasa sekian persen, mungkin 90% sekian itu hidup itu dipengaruhi oleh guru. Ya, dipengaruhi guru. Dan alhamdulillah saya punya guru-guru itu
banyak sekali dan mau macam-macam dan saling mempengaruhi. Ya, punya guru ya termasuk Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki ya. Saya sekolah itu bisa meneruskan itu ya karena Syed Muhammad. Kalau enggak diperintah Syed Muhammad saya sudah rasa-rasa sekolah itu ya. Nah waktu saya selesai S1 itu saya sudah males sekolah itu di Mesir, itu sudah males karena sekolah tidak masuk akal. Itu sekolah waktu itu sekolah kok sulit gitu ya. Pengen sekolah yang agak mudah-mudah. Itu waktu itu sekolah itu sulit sekali. Misalnya sulit itu begini loh, waktu itu. Sekarang saya kurang tahu, tapi saya alami. Sekolah itu yang daftar itu misalnya 70, itu nanti yang naik cuma orang 5, orang 4, itu kan tidak masuk akal. Ini sekolah kayak undian. Makanya saya nggak mau. Diperintah orang tua juga saya nggak mau. Saya diajak orang tua itu umroh di Soewarno Syed Muhammad. Saya ditimbali berdua, dipanggil sama Syed Muhammad. Saya tahu kamu pinginnya ke sini, tapi kamu harus ikut orang tua kamu harus kembali ke Mesir. Terus saya kembali. Kawan saya banyak sekali itu waktu itu, dan yang lulus itu hanya orang 4. Nama saya kok ada ya ini. Itu kalau ditanya itu kenapa, tanya Syed Muhammad. Ya, saya setengah nggak percaya, makanya saya sekolah aneh, saya nggak mau waktu itu, nggak mau. Nah ya, itu pengaruh guru yang luar biasa ya. Saya juga punya guru, jadi seperti tadi saya sampaikan, Jabir itu sangat dipengaruhi oleh gurunya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad ketika ba'da Fathi Mekah itu kan kesempatan untuk menjadi kaya itu kan gampang. Semua, makanya tahun 9 ya, seperti dalam bukunya Syed Muhammad, tahun 9 itu disebut Amul Wuhud, terutama ba'da Ghazwati Tabuk, karena itu prestasi luar biasa. Orang Arab kok berani perang lawan Romawi, itu kan prestasi yang luar biasa. Enggak ada ceritanya orang Arab perang sama Romawi, tapi Madinah itu berani. Sudah begitu Mekah itu ditundukkan, maka itu prestasi yang luar biasa, sehingga semua orang Arab itu datang ke Kanjeng Nabi. Maka Kanjeng Nabi itu kalau kepingin kaya ya gampang sekali. Pengen apa itu gampang. Ba'da Fathi Makkah wa ba'da Ghazwati Tabuk, gampang sekali. Makanya ada sekian orang datang ke Madinah untuk tunduk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, setelah itu istrinya yang nggak kuat ya, istrinya Kanjeng Nabi. Karena apa ya? Karena Madinah sudah kaya, tapi hidupnya Kanjeng Nabi tetap normal-normal saja, biasa-biasa saja. Banyak kepingin ya agak naik sedikit lah. Tapi kan Kanjeng Nabi tidak mau. Terus Kanjeng Nabi tinggal di masjid, dikasih keber, kalau sarang itu kayak keber, kayak apa ya, kayak satir lah. Tinggal di situ Kanjeng Nabi, tinggal di masjid, nggak ada yang berani masuk. Kanjeng Nabi bilang sama istri-istrinya, pikir kalau kepengen hidup sama saya ya kayak gitu, kalau kepengen hidup di luar dengan saya ya nanti akan jadi orang kaya, jadi orang ini, tapi kalau hidup sama saya ya gitu. Itu Kanjeng Nabi. Padahal itu ba'da Fathi Makkah.
Makanya Adi bin Hatim itu masuk Islam ya karena itu. Karena Adi bin Hatim itu datang ke Madinah, Nabi Muhammad sebagai pemenang, hidupnya itu jangan biasa. Waktu diajak ke rumahnya ketemu sama orang tua ya, perempuan tua, perempuan itu ya bicara ya tidak seperti raja. Kata Adi bin Hatim, ini bukan raja ini. Waktu dipinarakkan di dalamnya Kanjeng Nabi, kursinya malah bukan kursi kayak bantal gitu, silakan Hatim suruh duduk di atas bantal, Kanjeng Nabi di atas tanah, monggo pinarak, saya tak di bawah saja. Kata Adi bin Hatim, ini bukan raja ini. Persepsinya Adi bin Hatim Nabi Muhammad itu raja, tapi setelah datang itu ternyata bukan raja, ini kiai, mbahnya kiai, ini nabi. Nah itu kemudian beliau syahadat di depan Kanjeng Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Itu Adi bin Hatim. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika Kanjeng Nabi tinggal di masjid itu, yang berani masuk itu Umar bin Khattab. Masuk tirainya dibuka, Umar masuk ke dalam biliknya itu, apa namanya lah itu ya, masuk. Kanjeng Nabi bangun dari tiduran, gegernya itu ya, apa ini, punggungnya itu ngecap tikar, ngecap klosok kayak cap pondok. Turu kok iso ngecap klosok. Itu kaget, nangis Umar itu, ya Rasulullah, jenengan sekarang itu kelasnya itu Romawi Persia, saingannya Romawi Persia. Romawi itu rajanya itu bergelimang harta, Romawi Persia. Jenengan sekarang itu Ba'da Fatih Mekah kelasnya itu Romawi Persia, tapi kok kenapa begini? Kata Kanjeng Nabi, kita ridho dengan akhir. Nah akibatnya apa? Ketika Sayyidina Umar itu menjadi seorang khalifah, ya, ketika Umar itu menjadi seorang khalifah, kekuasaannya itu hampir sana mendekati Cina sana, ke barat mendekati sampai di Afrika sana, itu kekuasaannya itu luar biasa. Itu orang paling kuasa di dunia itu mungkin saat itu Umar, karena Persia yang menundukkan itu Umar. Ada orang asing datang ke Madinah pengen ketemu Sayyidina Umar sebagai seorang presiden, datang dicari, mari saya. Belum sampai rumahnya itu sudah ketemu Umar sedang tidur di bawah pohon. Itu presidennya. Saya pikir Prabowo bisa begitu luar biasa itu. Itu tidurnya di bawah pohon. Dari mana Umar punya inspirasi itu? Ya dari melihat Kanjeng Nabi setelah Fathu Mekah itu. Makanya pengaruhnya itu besar sekali, sangat-sangat besar ya. Di Mesir itu ada namanya Syekh Atiyah Shokr, orang paling alim ketika saya sekolah di Mesir untuk urusan fikih, itu namanya Atiyah Shokr. Saya banyak belajar kepada Atiyah Shokr, itu guru saya, Syekh Atiyah Shokr. Orang paling sering nongol di televisi kalau ada pertanyaan-pertanyaan fikih itu Atiyah Shokr.
orang paling berpengaruh saat saya berada di Mesir secara fikih itu namanya Syekh Atiyah Shoghi. Itu kalau pergi ke stasiun radio untuk siaran itu naik bis, bukan mobil pribadi, bukan, naik bis. Nah, itu orang yang seperti itu punya pengaruh yang besar, ya. Habis itu, Masya Allah, luar biasa. Namanya Syekh ya, orangnya ikhlas. Ini gitu ya. Saya ketemu dengan orang-orang baik yang itu tidak akan saya lupakan. Ya, termasuk saya punya guru itu yang buta dari lahir, namanya Ibrahim Khalifah. Saya ngaji paling lama itu kepada Ibrahim Khalifah, pagi sampai siang itu membaca kitab sama beliau. Kita yang baca, beliau yang menerangkan, kita yang baca, beliau yang menerangkan. Itu lama saya ngaji sama Ibrahim Khalifah. Orangnya buta tapi pinter, alfiyah apal, Al-Quran apal. Kalau nyemak Al-Quran itu sambil ngobrol gitu, itu orangnya pokoknya keren. Itu pergi ke perpustakaan, saya juga heran, orang buta kok ke perpustakaan ngapain, saya pikir. Saya tututi pergi ke perpustakaan, saya tututi, itu guru saya itu. Nah, saya tututi, ternyata beliau di sana itu sedang ngarang kitab, panggil ajudannya. Saya tahu persis, saya pura-pura baca kitab, saya enggak dia baca, saya pura-pura hanya karena biar pantas duduk di samping beliau itu. Saya hanya kepingin tahu ngapain orang ini ke perpustakaan, tapi kan nggak ngelihat saya, wong beliau itu kafif. Saya ngarang kitab. Cara ngarang kitabnya itu panggil ajudannya, tolong bukakan kitab ini halaman sekian sampai sekian, tulis kalimat ini. Itu apa? Saya tidak tahu cara membacanya seperti apa, tapi saya tahu ikhlasnya beliau. Dan yang mengherankan itu istrinya 3. Sampai sekarang itu saya belum tahu gimana. Tapi saya nggak niru, kalau yang ini itu nggak niru. Tapi rajinnya, sergapnya, saya ngaji lama. Orang paling lama saya ngaji itu selama di Mesir, saya ngaji itu sama guru yang buta. Ya, apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau itu sangat mempengaruhi. Itu guru ya, guru. Makanya ya Imam Malik ya, ketika sama ibunya, karena dulu saya baca itu Imam Malik dulu itu senangnya nyanyi, sehingga punya cita-cita jadi penyanyi. Tapi sama ibunya itu dikasih tahu bahwa penyanyi itu walaupun suaranya enak, kalau orangnya itu nggak cantik, nggak ganteng, itu nggak ada pendengarnya. Suaranya baik dan enak dilihat, kata ibunya Imam Malik. Penyanyi itu kalau suaranya enak, kalau wajahnya nggak menarik, nggak akan ada yang mendengarkan. Tapi kalau orang alim itu walaupun wajahnya nggak pantas, tapi kalau sudah bicaranya enak, itu menyedot banyak orang. Dan itu nyata. Untungnya waktu itu nggak ada cermin, sehingga Imam Malik tidak bercermin kalau sesungguhnya Imam Malik itu ganteng juga gitu. Dan itu yang menjadikan Imam Malik itu kemudian berubah pikiran, ingin jadi orang alim. Nah, pertama kali beliau ngaji, berangkat diantar sama ibunya itu dikasih baju yang sangat keren. Makanya sampai beliau wafat itu kalau ngaji itu beliau pakainya mesti keren. Nggak mungkin Imam Malik ngajar dengan pakaian biasa, itu nggak mungkin.
karena dari kecil sama ibunya dididik untuk menghormati ilmu. Nah, itu pakainya keren-keren. Imam Malik ini keren sejak kecil. Lalu kata ibunya itu, karena di Madinah itu ada guru yang luar biasa dan dipilihkan guru yang terbaik di Madinah, kamu belajar sana, kata itu. Dan sampai sekarang itu kalimat itu sangat terkenal. Kalimatnya itu yang saya pertama kali saya dengar itu dari ibunya Imam Malik, ta'allam min adabihi qabla ilmi. Itu yang saya tahu, itu diantaranya diucapkan oleh ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Kalau kamu belajar kepada Rabi'atul Ra'yi, orang paling alim di Madinah, kamu harus belajar adabnya dulu sebelum ilmu. Kamu harus dipengaruhi secara akhlak dulu sebelum kamu dipengaruhi oleh ilmu. Itu kata ibunya. Karena kita punya kesempatan untuk menjadi baik, itu salah satunya karena kita punya guru yang baik-baik. Saya punya guru yang baik-baik, yang luar biasa. Ya, alhamdulillah semakin menambah cinta kepada para alim ulama, sehingga itu yang mempengaruhi. Saya juga ketemu sama guru namanya Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Itu guru Syekh Diyauddin Al-Qurdi, itu mursyid thariqah di Mesir sana. Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Ya, saya banyak dipengaruhi juga ya, karena saya agak akrab. Saya kadang mijeti beliau. Mursyid thariqah itu gurunya Mbah Maimun. Ayah saya thariqahnya itu Naqsabandi, biatnya kepada Syekh Diyauddin Al-Qurdi, orang Mesir. Beliau cucu dari kitab apa namanya, Syamil Al-Qurdi, ya cucunya namanya Syekh Diyauddin Al-Qurdi, Tanwirul Qulub, yang biasa dibaca di pesantren-pesantren. Itu punya cucu namanya Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Nah, saya agak akrab, kan itu dipanggil beliau di kamarnya, suruh mijetin, saya pijetin. Itu Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Itu di sekolah saya juga belajar sama beliau. Kalau kuliah itu beliau itu pakainya jas, jadi saya punya sanad pakai jas. Ya kalau sanad ya itu saya punya sanad karena guru saya waktu ngajar itu juga pakai jas, pakai dasi, pakai ini. Tapi nanti kalau sudah pulang, belum sampai rumah itu di mobil udah ganti pakaian kayak gini nih, pakaian top itu ya. Kalau di bahasa Saudinya top, kalau di sana jalabiyah, kalau di jalabiyah yang besar kayak orang sufi itu Syekh Diyauddin Al-Qurdi. Nah, waktu saya mijeti beliau itu, saya tanya, ya orang kalau ketemu orang apa kan kita juga terpengaruh kan ya. Kalau kita ketemu Prabowo yang bakasnya politik, kalau ketemu sama siapa yang bakasnya apa, tergantung lah kan, kita manusia kan gampang dipengaruhi ya. Nah kalau ketemu Syekh yang bakasnya ya kira-kira ya tasawuf lah, masa nanya apa kan ya, gayanya juga jadi kayak orang sufi gitu, nanyanya juga kayak sufi gitu, padahal yang aslinya ya biasa-biasa saja. Yang tidak biasa-biasa saja kan Syekh-nya, tapi kalau saya kan enggak, biasa-biasa saja. Nah saya nanya, dan itu sangat berpengaruh sampai sekarang saya pakai. Saya pijeti, terus saya nanya, Syekh, jenengan kok bisa hebat itu gimana? Sambil saya berani-beranikan, kok hebat, orangnya memang hebat. Syekh Diyauddin Al-Qurdi, kalau ikut tawajuhan beliau itu, kalau malam-malam ikut itu menyenangkan sekali. Selalu ada yang nangis, ada yang ini gitu.
Itu Syekh Diauddin Al-Qurdi. Nah itu saya tanya, kamu kok bisa hebat itu gimana? Jawabannya itu, ya Abdul Ghafur, yang hebat itu bukan saya, yang hebat itu yang di bawah itu loh, santri-santri itu yang hebat-hebat. Saya ya sambil lalu gitu kan, ya oh ini tawaduk gitu, saya pikir tawaduk gitu ya, tawaduk ini luar biasa, saya Diauddin ini tawaduk sekali. Akrab kali beliau, akrab, sering-sering ngobrol kali beliau saya Diauddin Al-Qurdi. Ini ku terus tak pikir-pikir itu cocok itu. Sing hebat itu santri-santri, bukan gurunya, tapi yang hebat itu santri-santri. Saya pakai sampai sekarang. Nah, jawaban beliau itu menarik. Yang hebat itu murid-murid saya, bukan saya. Makanya saya doanya apa? Ya Allah, semoga saya bersama murid-murid yang hebat-hebat. Karena ternyata kalau tidak sama murid yang hebat-hebat itu kita nggak hebat. Kalau ditanya sekarang, kalau ditanya jenengan kok senengane jamaah, lah nek gak jamaah piye mau dinteni muridé? Kalau ditanya kenapa kamu kok sergap jamaah, sing sergap jamaah ki ora aku, sing sergap jamaah ki murid-murid. Coba kalau saya nggak jadi imam, ya mungkin kadang jamaah kadang orang. Ternyata itu saya konfirmasi kepada banyak kiai, itu jamaahnya banyak yang kalau pas jadi imam. Jadi kalau ditanya yang hebat itu siapa, ya yang hebat itu murid-murid. Saya ta'zim sama murid-murid itu diantaranya ya karena dia itu saya sergap jamaah. Saya datang jam 3, saya datang jam 2 malam, subuh ya jamaah. Kenapa? Kalau saya nggak datang itu sholawatnya tambah banter. Itu saya dapat jawaban itu dari Syekh Diauddin Al-Qurdi. Walaupun Syekh Diauddin Al-Qurdi itu tidak begitu. Beliau memang benar-benar tawadhu, tapi kalimat itu kayak disampaikan untuk menyindir muridnya ini gitu. Saya kan muridnya ya, tapi pijeti gini, pijeti sambil ketawa-ketawa, sambil apa gitu, sambil kebiun-biun gimana gitu ya. Sama Syekh Diauddin Al-Qurdi itu muridnya, itu gurunya Mbah Maim. Dan ketika ngaji pada beliau itu ajib ya. Saya disuruh ngantar sama Mbah Maim. Mbah Maim sering cerita itu. Saya mantap sama Syekh Diauddin itu gara-garanya diantaranya itu apa? Beliau itu naik mobil taksi nyari masjidnya Syekh Diauddin. Masjidnya itu agak aneh, madzhabnya sampai sekarang itu saya pikir juga aneh. Kalau adzan itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Jadi adzan itu ada sayyidina. Saya pikir NO-nya lebih NO daripada ini. Adzannya itu ada sayyidinanya itu. Nggak ada di Indonesia adzan itu asyhadu anna Muhammadan. Itu di masjidnya itu ada sayyidina. Saya krungu, ya Allah Gusti, luwe NU iki ya. Syekh Diauddin Al-Qurdi itu naik mobil, naik taksi itu taksinya itu macet, muter karena nggak tahu masjidnya itu macet, di starter nggak jalan-jalan, di starter nggak jalan-jalan. Akhirnya turun, Mbah Mun turun tanya, ternyata itu masjidnya di samping, di tempat macet itu. Nah setelah turun di starter itu bisa jalan.
Nah, makanya terus Mbah Mainun itu mantap sama datang untuk biat dijadikan mursyid, nggak minta, nggak minta. Arep biat kalau badhe biat Thariqah Naqsabandiyah, ketemu awal marrah, liqa awal marrah langsung ditunjuk sebagai mursyid. Ketemu masjidnya itu gara-gara taksinya itu macet, di starter itu nggak bisa. Makanya mantep sama Syekh Diauddin Al-Qutb. Itu pertemuannya dengan Syekh Diauddin Al-Qutb. Makanya saya juga semakin senang sama seneng saya, tapi ya saya ya gini-gini ya nggak bisa niru persis, tapi lumayan punya guru-guru yang hebat-hebat itu lumayan. Kalau nggak punya guru-guru yang hebat kayak opos nggak ngerti ya, pokoknya lumayan punya guru-guru yang hebat-hebat. Tentu saya tidak ingin cerita tentang guru-guru yang banyak ya, tapi itu guru-guru yang luar biasa. Makanya orang-orang yang hebat saya pikir dengan bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya, amin ya robbal alamin. Jadi saya pikir itu ya, saya Mbah Maimun banyak cerita tentang guru-gurunya ya. Ngaji kalau di sarang itu tenanan, karena dulu punya guru namanya Syekh Pakai Mas Kumambang. Pakai Mas Kumambang itu setelah menerima santri luar biasa. Pak Pakai Mas Kumambang di sana di Gresik, dan itu juga berpengaruh yang pokoknya banyak orang yang dipengaruhi oleh guru-gurunya itu. Ya benar kata ibunya Robiah, ibunya Imam Malik tadi, ketika pertama kali belajar beliau katanya ta'allam min adabihi qabla itu. Baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Kirang langkungipun nyuwun ageng pangsami mekaten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.